Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22-27. Sekali peristiwa, Bilangan Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, selamat tahun baru tahun 2024. Moga di tahun 2024 kita semua selalu dilindungi Roh Kudus, sehingga hidup kita sesuai yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, para gembala di padang belantara Yudea telah mendapat berita besar, warta gembira tentang lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala itu saling mengajak, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Para gembala itu bergegas pergi menyaksikan apa yang terjadi seperti yang diwartakan malaikat itu. Di sana, mereka menjumpai Maria, Yosef, dan bayi itu dalam kesederhanaan berbaring dalam palungan. Mungkin dalam hati kecil mereka saling bertanya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Atau mereka cuma diam membisu? Mereka menjadi saksi bisu dalam keheningan gua Betlehem. Tidak ada hal yang luar biasa, tidak ada yang hebat. Cuma sebuah keluarga miskin dengan seorang bayi mungil yang baru dilahirkan. Kehadiran sang bayi itu memberi harapan masa depan. Bayi itu berbaring tenang, tapi memancarkan kedamaian dan melahirkan kegembiraan dan sukacita yang sungguh luar biasa. Kelahiran setiap bayi selalu membawa kegembiraan dan sukacita. Inilah yang menjadi pengalaman para gembala pada perjumpaan yang membahagiakan itu. Pengalaman itu tidak bisa membungkam dan membendung sukacita yang luar biasa yang sedang bergelora dalam hati. Karena itu, pengalaman perjumpaan itu menggerakkan mereka untuk mewartakan. Kegembiraan yang dibagi-bagi dan diwartakan menjadi semakin gembira dan sukacita. Suatu kegembiraan dan sukacita yang meluap, suatu kedamaian sejati yang menggetarkan.
dan iman akan Allah membuat mereka berkobar-kobar. Mereka menyaksikan dan mengalami seperti yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Di sana, sebuah keluarga sederhana, miskin yang senasib dengan mereka. Dan dalam diri sang bayi itulah tumpuan segala harapan, cita-cita, sukacita, dan kedamaian mereka. Para gembala itu kembali dengan semangat baru, dengan hati penuh sukacita dan berkobar. Perjumpaan dengan bayi Natal membawa sukacita dan semangat baru. Kepergian para gembala ke Betlehem secara tegas dan nyata dapat menggambarkan suatu ziarah hidup iman yang sesungguhnya. Bahwa sejak dari semula Tuhan yang telah memberikan kita kabar sukacita tentang kelahirannya, senantiasa mengharapkan agar kita bersedia meluangkan waktu, memberi diri untuk sebuah perjumpaan, berjumpa dengan Dia yang dalam kesederhanaan dan kemiskinan tidak hanya lahir di kandang hina dan dibaringkan dalam palungan hewan, tetapi Sang Damai sejati itu lahir dan dibaringkan juga dalam setiap hati yang mau datang dan berjumpa, hati yang mau menyapa, hati yang sesudah perjumpaan itu lalu bersukacita dan berkobar mewartakan bahwa telah lahir baginya Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita pun boleh berjumpa dengan Maria, Yosef, dan Yesus itu tidak harus jauh-jauh. Karena mereka hadir dalam keluarga-keluarga kita, hadir dalam hidup kita, asalkan kita mau mengalami perjumpaan itu, mau meninggalkan kesibukan dan kesenangan pribadi untuk merasakan hangatnya ia terbaring dalam hati yang damai dan penuh kasih. Hati yang dihiasi pengampunan dan persaudaraan yang merasa senasib dengan kita. Pengalaman perjumpaan itu harus memberanikan kita untuk mewarta kabar keselamatan, kabar sukacita, bahwa ia telah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Kini, Betlehem adalah sebuah hati dan sebuah perjumpaan dengan Maria, Yusuf, dan Sang Bayi Natal. Yesus Sang Juru Selamat kita, sehingga kita patut bersyukur dan gembira merayakannya. Betlehem itu adalah keluarga-keluarga kita yang mengalami juga kelahirannya yang membawa sukacita. Atau mungkin Betlehem hati dan keluarga kita saat ini masih terlalu syarat dengan berbagai kekayaan harta duniawi, harga diri, kuasa, sikap ingat diri. Hati dan hidup kita masih dipenuhi dengan berbagai hiasan kesombongan, iri hati, dendam, permusuhan. Jauh dari rasa damai, tak ada tempat bagi Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Atau yang sedang kita cari adalah kekayaan duniawi, pingin punya segalanya, daripada punya Yesus yang tak punya apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Betlehem adalah sebuah hati. Mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi di sana, di hati kita. Natal adalah saat rahmat untuk mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat yang lahir, dan memberikan kita sukacita dan keberanian seperti para gembala kembali dengan sukacita besar, dengan semangat baru dan hidup baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Betlehem adalah keluarga kita. Betlehem adalah hati kita. Maka, pantas di hari penuh sukacita dan damai ini, kita saling berucap, selamat merayakan pesta Natal dengan sukacita dan menjadi manusia baru dalam damai sejahtera. Semoga di tahun yang baru ini, kita mendapatkan hidup baru yang penuh dengan kedamaian. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.